Saya malah di Medan saya kampanyekan kalau bisa pesta bulan Suro. Apa kelebihannya Pak? Pertama itu bulan mulia. Kedua, nikah ibadah, makanya pahala berlipat ganda nikah di bulan Suro. Yang ketiga kelebihannya, gak banyak kali saingan. Di situ orang takut, di situ kita pesta, jadi amplopnya pun bulat masuk dalam kotak. Orang agama dia nggak ada melarang, kok malah kita pula yang melarang pesta bulan Suro. Akhirnya orang Islam nggak bangga sama tahun baru nanti. Nanti tahun baru Cina, yang keker kadang orang Islam, Imlek, gongsi pacai. Di Jakarta berapa tahun yang lalu gongsi pacai, banjir bu, hujan lebat. Saya telepon kawan di sana, semangat nih gongsi pacai di Jakarta, sunyi pak, banjir. Gak ada lagi gongsi pacai, berubah jadi gongsi yang coy. Ibu ulang tahun, jangan ikut-ikut gaya orang kafir. Ini pakai hiburan musik, keyboard, penyanyinya Bapak Ibu nggak terasa udah masuk 1446 Hijriah. Kayaknya 1445 baru kemarin. Belakangan ini kok waktu ini kayaknya cepet. Kita bang Islam dari timur Indonesia maulutan, dan maulutan miratan poso royo. Dari itu royo yakin kalau Islam maulutan miratan poso royo. Udah gini. Besok raya lagi kalau Islam maulutan miratan puasa royo meneh gak kosong. Yang paling terasa mama-mama belum habis angsuran gorden raya tahun yang lalu. Apa masalahnya Pak Ustaz? Manusia terlalu sibuk mengejar-ngejar urusan dunia sehingga akhirnya berkah waktu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, Allah sudah ingatkan kita, alhaakumut takatsur. Kau sibuk terus, lalai terus mengejar-ngejar kesenangan dunia hatta zurtumul maqabir, hingga akhirnya tiba-tiba kau sudah berada dalam kuburmu. Yuk, silakan cari dunia, tapi jangan lupakan akhirat, karena hidup gak cuma dunia. Setelah dunia ada alam barzakh, kemudian ada padang mahsyar, ada yaumil mizan, sampai nanti ke yaumil akhirat, apakah ke surga atau ke neraka. Yuk, jangan cuma sibuk ngurus urusan dunia, tapi kejarlah akhirat. Doa kita aja tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apalagi Pak Ustaz, tanda akhir zaman nanti muncul tanda yang kubro, matahari terbit dari sebelah barat. Tiba-tiba pagi kita tengok matahari terbit dari sebelah barat. Saat itu orang mau bertobat, kiamat ini kiamat. Pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu. Siapapun yang mau bertobat, jangan menunggu matahari terbit dari sebelah barat. Ibu-ibu, kata Buya Hamka dalam kitab tasawuf modern, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang takut mati. Kenapa Ustaz? Karena setakut-takutnya kita sama mati, toh kita tetap. Makanya jangan lengah dengan kematian. Walikulli ummatin ajal. Kita ini semua udah punya ajal batas masing-masing. Faidah ajalhum la yastaqdiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, sedetik gak bisa mundur, sedetik gak bisa maju. Bu, jangan mengharap dan mengandalkan amal anak, amal suami, doa anak, doa suami. Andalkanlah amal kita sendiri. Karena kadang-kadang yang paling menyakitkan, baru 3 hari kita di dalam kubur, mereka mau kenduri malam ketiga di dapur, mereka sudah ketawa-ketawa, padahal kita baru saja dimasukkan ke liang lahat. Jangan mengandalkan amal orang, tapi andalkanlah amal-amal kita sendiri. Berlindunglah di balik sedekah-sedekah kita, berlindunglah di balik sholat-sholat kita, berlindunglah di balik tahajud kita.
kita semua pasti akan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bupati Batanghari, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2. Yang kami hormati Ibu Ketua BKMT Kabupaten Batanghari atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Kapolres. Yang kami hormati para kiai, pimpinan pondok-pondok pesantren se-Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati Ketua Forum Dai, pimpinan NU Kabupaten Batanghari. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Lurah Kelurahan Sridadi. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak pemuka agama, pemuka masyarakat. Pada hari kami dari Banser NU yang kami sayangi dan kami banggakan, ibu-ibu seluruh jamaah BKMT, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini dipertemukannya kita di majelis ini untuk mengadakan kegiatan tabligh akbar BKMT. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Salawat sering salam kita hadiahkan kehadiran junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, saat ini jam di studio sudah menunjukkan pukul 14:44 waktu Indonesia bagian Sridadi. Saya akan coba efisiensikan waktu kita supaya sebelum asar acara kita sudah selesai. Dari
ibu-ibu, ayo kita dengarkan tausiah ini dengan metode sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan mana yang baik kita amalkan. Saya sudah berapa tahun berdakwah, saya amati bersama wa'aman. Ini orang dengarkan ceramah ada 4 macam. Ada yang sami'na wa ata'na, dia mau mendengar dan memang dia mau berniat mengamalkannya. Ada juga yang kedua, sami'na wa asaina, mau dengar tapi nggak open, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada juga model ketiga, sami'na wa bisikna. Ustaz ceramah, dia pun cerita-cerita sendiri di belakang. Dan ada juga model yang keempat, apa itu Ustaz? Sami'na wa antu'na. Ustaz ceramah, dia tertunduk-tunduk, pikir Ustaz khusyuk, rupanya ngantuk bapak itu. Makanya hari ini BKMT mengundang Ustaz yang masih muda dan ganteng. Itu pokoknya nggak jelasan. Saya nggak merasa ganteng bu, cuman di Medan banyak orang bilang katanya saya mirip Rahul. Ini orang yang bilang. Aku nggak perasaan, saya orangnya itu banyak berkaca. Saya tengok di kaca ternyata nggak mirip. Masalahnya memang Rahul lah yang mirip aku. Ini yang jadi masalah. Udah, waktu kita singkat, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat. Saya nggak mau dibilang ikan kakap, ikan lele, kebanyakan cakap bertele-tele. Yang penting kan ikan mujair, ikan sebilang. Kalau udah cair, aku pun pulang. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru Islam Muharram 1446 Hijriah. Semoga tahun baru ini Allah bimbing kita menjadi insan, manusia-manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi dari tahun-tahun yang sudah kita lalui. Amin ya Rabbal. Saya jujur bangga bu belakangan ini. Kenapa? Di mana-mana saya tengok orang Islam sudah mulai bangga sama tahun barunya sendiri. Ini gembira tahun baru di mana-mana melihat. Ada yang bikin pekan Muharram, ada yang bikin bazar, ada yang bikin tabligh akbar, ada yang bikin zikir akbar. Memang sudah saatnya orang Islam bangga sama tahun barunya sendiri. Jangan lagi kita terjebak sibuk besar-besarkan tahun baru orang. Itu yang 1 Januari punya orang itu, nggak usah kita sibuki lagi. Kadang-kadang nanti 31 Desember, orang Islam ini paling keter. Ada yang bikin lontong, ada yang bikin lemeng, ada yang bikin kue bawang, bikin pisang, kue bangkit, lombok, lentang. Anak lajang gak apa-apa, sore ngilat kereta bukit. Anak gadis luluran. Habis maghrib, lajang, gadis, mama, sama nenek-nenek pada ngembus trompet. Orang tua udah kendor, nenek-nenek atas membus, bawah pun membus. 2 kali kembang api, jutaan uang habis. Sementara di sudut-sudut kampung masih banyak orang Islam yang makan pun masih kesusahan. Nah lajang gadis, ini ke taman-taman bunga, nunggu jam 00. Pas jam 12 malam petik bunga, kasih sama pacarnya. Peteng salah petik, bunga kayak ayamnya berpetik. Yang banyak duit pergi ke panti bakar kambing, yang duitnya sikit bakar ayam, yang gak punya duit bakar selong. Gara-gara merayakan tahun baru orang kafir, anak gadis pulang jam 2 malam. Gak pantes pakai jilbab pula. Orang tua sekarang aneh, anaknya pulang jam 2 malam tenang aja. Anak ayam jam 6 urung balik, aduh kalau bojone. Wong anak tahu. Bu, ayo jangan besar-besarkan orang punya. Gara-gara merayakan tahun baru orang anak gadis pulang jam 2 malam. Kayak mas angin. Ditusuk sama walijah 3 hari.
Rupanya baiknya 9 bulan 10 hari. Lain masuk anginnya. Yang kita punya tahun baru Islam. Jangan lagi orang Islam bodoh-bodohi generasi muda. Ini malah ada yang tua-tua bodoh-bodohi anak muda. Masuk malam 1 jam 1 Muharram, kesannya dimunculkan angker suruh. Ini bulan panas, bulan dukun mandi keris. Ini bulan wong rawat tuyul. Gak boleh pergi jauh-jauh, malah ada yang punya paham gak boleh pesta di bulan Muharram, bulan suruh. Gara-gara orang punya paham ini terakhir, gak ada yang berani nikahkan anak, rakyat takwa kehilangan job. Sebulan pre gak kawin-kawinkan, bukan tenda suntuh ada bawaan. Padahal gak ada dalam Islam larangan pesta bulan suruh. Saya semalam baru pesta, anak saya yang nomor 3, aku tahu ibu gak nanya, apa-apa aku kasih tahu aja. Loh baru pesta Pak Ustaz udah sampai Jambi, pestanya tempat perempuannya, dan semalam bulan suruh, gak ada masalah. Saya malah di Medan saya kampanyekan kalau bisa pesta bulan suruh. Apa kelebihannya Pak? Pertama itu bulan mulia, kedua nikah ibadah, makanya pahala berlipat ganda nikah di bulan suruh. Yang ketiga kelebihannya gak banyak kali saingan. Di situ orang takut, di situ kita pesta, jadi amplopnya pun bulat masuk dalam kotak. Orang agama dia nggak ada melarang, kok malah kita pula yang melarang pesta bulan suruh. Akhirnya orang Islam nggak bangga sama tahun baru nanti. Nanti tahun baru Cina, yang keker kadang orang Islam, Imlek, Gongsi Pacai. Di Jakarta berapa tahun yang lalu Gongsi Pacai, banjir bu, hujan lebat. Saya telepon kawan di sana, semana nih Gongsi Pacai di Jakarta, sunyi pak, banjir. Gak ada lagi Gongsi Pacai, berubah jadi Gongsi Yongcong. Ibu ulang tahun, jangan ikut-ikut kayak orang kafir. Nanti pakai hiburan musik, keyboard, penyanyinya udah siap, nanti baru acara nyanyi bersama Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Habis itu pakai acara membus lilin. Siapa yang pertama ngajari ulang tahun membus lilin? Padahal lilin itu budaya gereja. Nanti ulang tahun anaknya ke-17, lilinnya angka 17, UDP, terus diembus, mati. Orang mau panjang umur datang ya 17 tahun mati. Kan goblok kayak. Ulang tahun ke-40, lilinnya ke-40, lumayan itu. Kalau zaman dulu lebih parah, ulang tahun ke-17, lilinnya 17 biji gitu. Ulang tahun ke-40, lilinnya 40 biji, bimbus. Yang kasihan nenek-nenek 73 tahun. Disediakan lilin 73 biji, neneknya suruh ngembus, lilinnya nggak mati, malah neneknya yang mati duluan. Bisa nafas neneknya tadi. Makanya kita salut BKMD, program tahun baru Islam mengadakan tabligh akbar. BKMD membuktikan kita bangga dengan tahun baru kita sendiri. Tepuk tangan buat BKMD kita. Bapak Ibu nggak terasa udah masuk 1446 Hijriah. Kayaknya 1445 baru kemarin. Belakangan ini kok waktu ini kayaknya cepet. Kita bang Islam dari Timur Indonesia maulutan, dan maulutan miratan woso royo. Dari itu royo reaksi kalau Islam maulutan miratan woso royo. Udah udah gini. Di surah ya, lagi kalau Islam maulutan miratan puasa royo mana? Gak kerasa. Yang paling terasa mama-mama belum habis angsuran gorden hari raya tahun yang lewat. Terasa dalam hari raya lagi. Pak, waktu yang begitu cepat ini kira-kira apa itu ya Pak?
Kita kan suruh ikro, suruh baca. Apa yang kita baca Pak Ustaz? Perputaran waktu yang begitu cepat. Pertama, ayatul qiyamah, tanda-tanda datangnya kiamat. Memang Nabi gak pernah bilang kapan datangnya kiamat. Gak ada manusia yang berhak menentukan kapan kiamat. Kalau ada manusia berhak menentukan kapan kiamat, orang yang paling berhak menentukan Nabi Muhammad SAW. Nabi aja gak pernah bilang kapan kiamat, tapi tanda-tandanya dia kasih. Itu makanya kita dulu heran, ada paranormal yang gak normal. Mengumumkan katanya tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 mau terjadi kiamat. Dulu ada itu, geger itu. Oh, saya di kampung saya bu, tanggal 7, 8 masjid rame. Saya gak pernah nang masjid muncul, doa kok tuh benar masjid. Ada kiamat kok apa? Tanggal 9 gak jadi kiamat, sunyi meneh masjid. Ngomongnya sering-sering aja diumumkan mau kiamat. Dulu nama Loren, ingat dulu, tanggal 12 bulan 12 2012 mau kiamat kata Mama Loren. Tiap hari stasiun TV datang sini berganti wawancara. Hari Senin TV, apa betul Mama ini mau terjadi kiamat? Oh, menurut buku yang saya baca pas nanti tanggal 12. Besoknya RCTI datang, apa betul Mama? Gak meleset, perhitungannya sudah pas. Besoknya datang lagi Indonesia, apa betul Mama? Tiap hari stasiun TV mewawancarai Mama Loren. Tiap hari Mama Loren cerita kiamat. Jadi Israel, Mama Loren dikiamatkan dulu. Gak ada manusia yang berhak menentukan kapan kiamat. Tapi tanda-tandanya yang dikasih ayatul kiamat. Apa aja Ustaz? Satu, waktu robas zaman, waktu terasa pendek. Ini udah kita rasakan. Sekarang sehari itu rasanya sebentar, seminggu itu sekejap, sebulan itu kok tiba-tiba udah habis bulan, setahun nih udah ganti tahun ya. Apa masalahnya Pak Ustaz? Manusia terlalu sibuk mengejar-ngejar urusan dunia sehingga akhirnya berkah waktu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, Allah sudah ingatkan kita, alhaakumut takatsur. Kau sibuk terus, lalai terus mengejar-ngejar kesenangan dunia hatta zurtumul maqabir, hingga akhirnya tiba-tiba kau sudah berada dalam kuburmu. Kita akan alami kaget, sibuk terus urusan dunia, urusan sawit, urusan lembu yang PNS, urusan gajinya 13, urusan dagang, urusan untung jual ini. Akhirnya mulai habis itu sibuk ngitungin utang-utang, angsuran mobil, angsuran tupperware, angsuran kursi, angsuran kulkas. Suwi-suwi kok yang utangnya itu tinggal duit ini. Tarik napas, tiba-tiba gelap, buka mata, tahu-tahu sudah dalam kubur. Bu, jangan terlalu sibuk kejar-kejar dunia. Boleh dikejar dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Hidup ini harus seimbang. Yang paling baik itu yang sedang-sedang aja. Kaya kali jangan, miskin kali pun jangan. Terlalu kaya datangnya sombong, miskin kali pun dihina orang terus. Cantik kali jangan, nanti angkuh, elek tenang mono. Ojo, karena ibu metua mau lebih dari ini. Tinggi kali jangan, pendek kali pun jangan. Hidup ini kan yang enak yang sedang-sedang. Ada orang tinggi, ada orang pendek, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang hitam, ada orang putih. Hikmahnya nikah orang hitam sama orang putih, lahir anak hitam manis, saya yang ceramah. Coba hitam kawin sama hitam, lahir anak gosong kan. Ada orang tinggi, ada orang pendek, kawin orang tinggi sama orang pendek, lahir anak sedang-sedang saja. Coba pendek kawin sama pendek, lahir anak kayak bebek anaknya. Yuk, siap
dunia. Setelah dunia ada alam barzakh, kemudian ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, sampai nanti ke yaumil akhirat, apakah ke surga atau ke neraka. Yuk, jangan cuma sibuk ngurus urusan dunia, tapi kejarlah akhirat. Doa kita aja tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mau bahagia dunia, bahagia akhirat, baik di dunia, baik di akhirat. Karena manusia akhirnya 4 macam. Ada yang kaya di dunia, tapi dia miskin di akhirat. Ada juga yang nomor 2, miskin di dunia, tapi dia kaya di akhirat. Kalau bisa saya pilih yang nomor 3, kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Dan jangan sampai jadi yang nomor 4, udah miskin di dunia, melarat menekan akhirat. Di dunia tiap hari sayur kangkung, nah akhirat mendino kena bentuk. Ini susah loh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua, apalagi tanda kiamat, waliuk bidol ilm, disambutnya ilmu. Sudah banyak ulama-ulama besar kita meninggalkan kita. Allah mencabut ilmu tidak langsung dari dada seseorang, tapi dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Kalau ulama-ulama sudah meninggalkan kita, itu pertanda, salah satu tanda dari akhir zaman. Apalagi Ustaz, wadah surat zalazil, banyak terjadi kegoncangan, musibah di mana-mana. Kayaknya di negeri kita ini musibah udah lengkap. Apa aja udah pernah, Gunung Merapi meletus, udah. Banjir bandang, udah. Kebakaran, sudah. Kecelakaan transportasi darat, laut, udara, sudah. Tsunami Aceh, sudah. Tsunami 350.000 nyawa melayang. Allah Akbar. Nauzubillah, jangan sampai kejadian lagi. Rupanya informasi Bapak Ibu, sehari sebelum tsunami di pinggiran Laut Kulili itu, rupanya pas malam libur itu udah mulai banyak maksiat. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Tidak akan terjadi musibah kalau tidak karena maksiat manusianya itu sendiri. Auzubillah, subhanallah. Waktu saya ceramah ke Langsa, orang Aceh ngomong sama saya, Pak Ustaz tahu kenapa tsunami datang di Aceh? Saya bilang Allah a'lam, hanya Allah yang tahu. Bukan cuma Allah, Pak, aku pun tahu. Juga orang ini begitu. Jadi kenapa kok tsunami itu datangnya di Aceh, Pak? Saya bilang karena orang Aceh kualat sama orang Jawa, Pak Ustaz. Kualat macam mana? Orang Jawa jauh-jauh datang ke Aceh, ladang-ladang hutan-hutan dibuka dari ladang, hutan-hutan dibuka dari kebun sawit, hutan-hutan dibuka dari kebun karet. Udah berhasil ke orang Jawa diusiri. Makanya orang Jawa ngamuk di Aceh, Pak Ustaz. Karena tsunami itu kan adanya tsunami. Adanya Sunarti, Sunarto, Sunardi. Itu batin orang. Tapi kalau benar juga memang. Makanya Sri Dadi ini kalau nggak mau datang musibah, jauhkan Sri Dadi ini dari maksiat. Jangan biarkan kampung ini ada maksiat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba dulu waktu banjir bandang Bukit Lawang di Langkat, itu malam Ramadan. Waktu datang banjir bandang itu ibu-ibu, ternyata itu memang area Bukit Lawang itu udah banyak orang buat maksiat di situ. Bahkan pas malam kejadian itu ada wisatawan asing yang bikin film porno. Allah marah, turunkannya bala. Datang banjir bandang, dan ketika banjir bandang datang semuanya kena. Yang jalannya masjid itu udah kena. Bukan ada banjirnya milih-milih, Pak Anto najir masjid belok, Pak ini ketua ini belok, Pak Iman ini imam masjid belok, Uco ada topel aja, orang kenapa? Makanya kalau Sri Dadi nggak mau kena musibah, jauhkan maksiat dari kampung ini. Kalau ada tempat-tempat judi, yuk kerjasama. Bagaimana judi itu dibebaskan dari kampung ini? Jangan ada lagi judi beroperasi di kampung kita. Karena saat ini tantangan terberat kita
terutama judi online. Kenapa sekarang banyak orang nggak pernah nanam sawit tapi manen brondolan? Kenapa hari ini orang nggak pernah nanam sawit tapi bisa jual sawit? Salah satu problemnya narkoba merajalela, judi sudah terlalu parah. Anak-anakku, judi apapun bentuknya jangan pernah dekati. Menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Orang kalau sudah kena judi dan payah disembuhkan, yakinlah hidupnya gak akan pernah senang sampai hari tuanya. Kadang-kadang dirasakan kalau ada lingkungan, ya ada tetangga suaminya merantau, tahu-tahu hari Senin legiman masuk, hari Selasa legiran, hari Rabu legino, yang masuk mah gak legiran semua itu. Tetangganya ngomong, ngapain urusin orang, dosa tanggung masing-masing. Bu, ibu bilang dosa tanggung masing-masing. Padahal satu orang berzina di satu rumah, 40 rumah sekitarnya terancam mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan kampung dari maksiat. Apalagi tanda-tanda akhir zaman Pak Ustaz, banyak anak lahir gak tahu siapa ayahnya. Sekarang ini banyak tetap dijumpai bayi dibuang ke ceceran, bayi dibuang di kloset, bayi dibuang nanti ke sungai, bayi dibuang di kuburan. Dan sekarang ini pun banyak yang aneh-aneh, banyak orang nikah bulan 3, melahirkan bulan 6, mateng bulan kayak titipan kilat dente. Malah di daerah saya kejadian baru siap pesta masih bongkar rata, lahir anaknya. Yang bongkar rata kaget, cepet tenang putri lahir, wakil menang cepet muka takut kantongnya dulu. Itu udah urusi rata, itu urusi anak, urusi rata kan. Pokoknya gak ngerti ini bebek unggul, mengenai itu. Apalagi saat tanda akhir zaman, Bapak Ibu, hilangnya budaya malu. Yang mestinya nggak malu, yang mestinya malu, nggak malu. Sekarang orang tampil di pentas pamer aurat, joget-joget, gerakan nggak karuan, gak ada rasa malu, yang nonton yang malu. Makanya Ibu, BKMD kalau pesta jangan ada undang-undang hiburannya, nggak beres lah. Kami ustad-ustad yang susah, nggak datang, Pak, kemana datang, ya kayak gitu. Tempat duduk penuh, dudukkan pas nangar pentas. Mau nengok ada orang bisi-bisi, ustadnya berenang, Tunduk, ayo mau. Islam nggak melarang seni, sekarang kan ada kasidah, sekarang ada lagu-lagu Islami. Kalau kita pesta pakai lagu-lagu kasidah, rasa maksiat yang lain pun nggak ikut. Tapi kalau tiba-tiba nggak beres, maksiat lain belakangan itu. Islam nggak melarang seni, Bu, tapi jangan seninya yang bawa maksiat. Tiba-tiba kalau nggak ada seni nggak indah. Adan aja coba kalau nggak ada lampu, mana semangat orang adan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sallallahu alaihi illallah, Sallallahu alaihi illallah, sopor mari nang masjid. Coba kalau lagunya kayak lagu PPI, Allahu Akbar. Indonesia boleh. Allah
lemah, bukan tukang tes ajan. Saudara macam tetangga saya lah, saking kebanyakan variasi ajannya belok. Ya Biar melewati Biar dalam ini Rahman Rahim Al-Gawidi Ya kenapa ngerasain Dan setelah sakit Berapa lagi nama kali Ada maksud ya lagi Malah tolong Kalau ada naut Ambil lawan Cuma kalau kayak Imam Masjidil Haram silahkan berseni tapi jangan bawa maksiat. Digibo, diundang, dibayar mahal-mahal 8 juta, 9 juta, 10 juta belum rebana, marhaban coba gak jelas yang marhaban ini bocor cekek-cekek uratnya sambil mentu kadang-kadang sambil semangatnya batu atas nembak bawah lagi nembak punya rumah mana tahu yang merasakan yang 7 orang itulah sambil gendang kembang kempes berdoa marhaban panjangnya gak ketulungan mulai gini orang aminannya gak siap midun titik gak siap midun meneh deloi toto-toanya gak siap saya taruh di atas paha dibacakan doa pengantin bahagia dunia akhirat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah anak-anaknya soleh-solehah pulang masih bungkus mie tentang tempe gerajang dagingnya cuma 1 tunggu sampai rumah dibuka ketukar melengkuas kalau mas mampus sambil nyokot tapi gak diopot ini mah tambahan paling mulut sedungkut telur sebiji mau daerah bolong 1 seragamnya setahun gak lunas-lunas ibu-ibu ayo ini 1 apalagi kita gak aktif zaman Ustaz banyak laki-laki nyerupai perempuan perempuan nyerupai laki-laki sekarang coba kita tengok laki-laki rambut kadang panjang kurang panjang perempuan pendek kurang pendek sekarang laki perempuan pakai kerabu ada yang tengok pakai kerabu di hidung lagi pikir ada paten kali kamu jijik kali nengokkan dulu iya kalau kerabu di hidung bila narokan tali kantorkan ikat di tiang jadi lembut kadang-kadang sok paten kalau orang India kayak aku pakai kerabu di hidung pantes mantung orang Sri Hati udah pesek lesep karena orang pakai kerabu ya Allah dipasang pula di lidahnya karena saya mau itu ngobrol ya sama kawannya nongol-nongol nanti-nantinya dulu nanti itu ditanus tinggal mampus lalu begitu cara laki perempuan cara berpakaian sama pakaian laki-laki laki perempuan cara laki perempuan pakai celana jeans gara-gara manusia pakai celana jeans terakhir jeans gak pakai celana emang muncul di TV juga gak pakai celana lagi ya bencong berserak di mana-mana asal ada liburan sekarang bencongnya ada saya pernah pulang ceramah di Medan kebetulan gak jauh naik sepeda motor tahu-tahu motornya mogok bisa tadi bencong Ustaznya sana ini tak juga kalau bantu langsung sana untuk Ustaz gratis berkah ya gratis berkah pulang
kali ini kamu ngomongin sampai meninggal bencong bingung orang nyolakannya. Kalau laki-laki kan orang tahunya Allah mafilah warhamhu, relah newek Allah mafilah warhamha. Ini yang meninggal bencong, lupa nanya sama ustaz. Tapi ketiga bingung, ini katanya. Terakhir dikarang lagi Allah mafilah warhamhi warhamha. Itu bencongnya datang sama abang. Satu-satu sudah nampaknya ada akhir zaman. Apalagi Pak Ustaz, ada akhir zaman nanti muncul tanda yang kubro, matahari terbit dari sebelah barat. Tiba-tiba pagi kita tengok matahari terbit dari sebelah barat. Saat itu orang mau bertobat, kiamat ini kiamat. Pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu. Siapapun yang mau bertobat, jangan menunggu matahari terbit dari sebelah barat. Maka muncul makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj, muncul makhluk yang bernama Dajjal, dan dalam satu riwayat akan turun Nabi Isa menjelang hari kiamat nanti. Bapak Ibu, kita memang tidak pernah tahu kapan datangnya kiamat, tapi kita beriman hari akhir itu pasti ada. Ayo, jangan lengah. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Teruslah persiapkan diri, karena tidak akan selamanya kita tinggal di dunia ini. Yang kedua, perputaran waktu yang begitu cepat. Apa hikmah pelajaran yang bisa diambil Ustaz? Umur terus bertambah, jatah hidup terus berkurang. Ini sudah ganti tahun, berarti 1 tahun perjalanan hidup kita lalui. Artinya kita terus melangkah, ganti hari melangkah, ganti hari melangkah, ganti hari melangkah, tiba-tiba nyemplung masuklah ke dalam kubur. Kaki kita setiap hari melangkah, melangkah dan melangkah. Hakikatnya yang kita dekati tidak lain adalah yang lahat. Umur terus bertambah, makanya kita ini makin tua. Makanya ibu, kalau ada orang bilang ibu, ya Allah kak, dalam makan nggak jumpa, kakak ini tambah muda aja, ngece. Ibu jangan kesenangan dibilang kayak gitu. Saya kalau ada orang bilang kalau sarapun ini tambah muda, ya aku makin cocok melindung. Dari mana cerita tambah muda? Yang ada kita ini semua makin tua. Dan ibu, tua itu ada 3 macam. Apa itu Ustaz? Ada tua-tua keladi, ada tua-tua datang, ada tua-tua kelapa. Tua keladi makin tua makin menjadi, judinya makin parah, mabuknya makin gak karuan, narkobanya makin gila, makin jauh dari masjid, gak bisa jadi panutan contoh buat anak cucu. Itu tua-tua keladi. Ada juga tua-tua datang. Apa itu Pak? Makin tua makin gatel. Oh datang tuh makin tua makin gatel. Pantang nampak bibir merah, pipi licin, motor yang neoni sampai gak nampak lagi. Saya sadar dari paret masjid. Yang paling bagus yang mana Pak? Tua-tua kelapa. Pohon kelapa itu coba baca. Makin tua, makin banyak manfaatnya. Batangnya pokok bikin jembatan, disenso jadi broti sama papan, pelepah bikin ngaduk gemblong, udah siap ambil parang bentuk jadi motoran anak-anak, lidinya bisa bikin sapu, bisa bikin pintu, janurnya ada di simpang ada orang pesta, hiasan di rumah orang pesta, bungkus ketupat di hari raya. Kelapa mudanya nikmat untuk buka puasa, naikkan imun, masa covid banyak orang dari kelapa muda. Kelapa tuanya semua terpakai sabut, bisa bikin 7 piring. Sebagian bersihkan kaki pulang dari ladang, sisanya untuk buang tai ayam. Orang buang tai ayam pakai kaki kelapa. Botolnya dibakar, jadi arang bikin berdiam, mesin nyamuk di kandang lembu. Ampas bisa bikin ngepel, santan bisa bikin ngolak, bikin gulai. 1 pohon kelapa tapi berapa manfaat buat manusia. Jadilah tua-tua kelapa.
makin tua harus makin banyak memberi manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Jadi ibu-ibu, kalau tua itu nggak usah dihindari, karena dia tetap pasti bakal tua. Tapi macam anak tua yang bisa memberi manfaat buat orang. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini satu hal lagi yang mau saya ingatkan, jangan takut tua. Ada dua ketakutan yang sering dilakukan manusia. Apa itu Ustaz? Satu takut tua, dan satu takut mati. Ini dua-dua kebodohan. Kenapa bodoh Pak? Orang doa, Allahumma tawil umurna, ya Allah panjangkan umurku. Minta panjang umur, dikasih tua takut. Jangan aneh. Orang kalau mau panjang umur, ya harus tua. Apa ciri-ciri orang takut tua Pak Ustaz? Umur dari 50-an, apa rambut semir-semiran. Bukan takut tua. Dan nenek-nenek cucunya udah 7, umur udah hampir 60, tiap hari rebonding, nenek gatel, gigi atau lima kali. Copaken. Apa itu Pak? Takut tua. Tua itu alamiah, pasti datang. Terus satu lagi yang apalagi saja kebodohan, takut mati. Ibu-ibu, kata Buya Hamka dalam kitab tasawuf modern, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang takut mati. Kenapa Ustaz? Karena setakut-takutnya kita sama mati, toh kita tetap gak ada kita yang gak mati. Kita yakin kok Pak Ustaz, semua kita pasti mati, alhamdulillah. Cuma masalahnya mati ini misterius problem, masalah misterius. Dia pasti datang, cuma nggak tahu kapan datang. Nyari berapa orang kita kumpul, kalau 1000 merasa lebih. Tapi ngitungnya yang enak, tinggal ngitung kue, sisa berapa kotak, berarti tahu itu berapa yang datang. Ini bukan disisain Bu, ini kue bukan lebih. Memang maksud panitia Sridadi duduk dikasih kue, pulang pun nanti dikasih kue lagi. Itu bukan lebih, memang kali ini dibikin kayak gitu. Tepuk tangan untuk Sridadi. Iya, mungkin panggil-panggil kuat ini sudah betul nggak berapa, namun nggak tahu. Jadi bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini gini banyaknya yang datang. Kita nggak tahu siapa duluan yang meninggal. Misterius nanti. Apa pasti yang tua dulu? Belum tentu. Bisa saja yang dulu di bawah-bawah pohon mangga dulu, bisa. Memang ini rahasia Allah, kita kan nggak tahu. Bisa ada yang nyender-nyender di tiang-tiang tenda, bisa. Namanya pun rahasia Allah. Apa pikirnya mentang-mentang pakai seragam banser, Israel takut, besora. Bisa jadi orang banser DCA, bisa juga. Bisa jadi emang bapak ibu duluan, aku belakangan, kan bisa ya. Atau sebaliknya lah, aku belakangan, bapak ibu duluan, kan antara gitu-gitu lagi. Yang pasti mati pasti datang, cuma kapan? Rahasia, kita nggak tahu, maka jangan lengah. Kalau orang mati ada standarnya enak. Semua meninggal umurnya kayak Nabi Muhammad, meninggal umurnya 63, tinggal nunggu. Ini kopi roa, aku 60, umat kalau kali royongan ini tua. Wis nggak kobat. Lebih kilo aku 50 Wak, puasa kau 13 tahun lagi. Yang kasihan Wak itu Wak, kenapa? Nyari dia 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Oh berarti saya sholat, iya. Nanti siap acara kayak nggak tinggal nama itu Wak. Cuma nggak ada standar. Orang 80-an hidup ada, 90-an ada.
Uji Ustaz Jeffrey cuma 40 tahun meninggal. Arif Ilham 49, saya Ali Gaber 45. Makanya orang rumah tua itu ngomong, hati-hati bang, ini musim yang 40-an ini. Oh udah pilih kali janda apa macam-mana. Oh itu Denny pula malah. Ustaz Maher yang di penjara itu cuma 29 tahun. Mati gak berdasarkan urutan nasab. Kalau berdasarkan urutan nasab enak nunggunya, yang tinggal kakek dulu, baru nenek, baru bapak, baru mama, baru kakak, abang, adik, anak, cucu. Tapi sering kejadian cucu meninggal, kakeknya masih sehat. Meninggal juga nggak berdasarkan huruf abjad. Kalau berdasarkan huruf abjad dan meninggal yang namanya A dulu, Ahmad, Ati, Aisyah, Andi, Arman, Ani, Kaunesoe, B, Bambang. Nah ini kan kalau berdasarkan abjad. Baiklah, Butet, Bandot, Ustaz, wah, kan masih di ada Ajo, Irfan Yusuf, kan ada Ajo dulu. Apalagi daftarannya pakai Rahul, lebih lama lagi. Kalau gitu yang enak yang Z lah Pak, Zainal, Zubaidah, Zainuddin, siapa bilang enak? Kerry Pak, memang Kerry, tapi gak enak juga. Kenapa? Wongnya sentek, kayaknya yang mandi dong ini. Makanya jangan lengah dengan kematian. Walikulli ummatin ajal. Kita ini semua udah punya ajal batas masing-masing. Fa'idha ja'ajalhum la yastakbiruna sa'ata wa la yastakdimun. Apabila ajal sudah datang, sedetik gak bisa mundur, sedetik gak bisa maju. Saya tanggal 1 Juli kemarin baru balik dari Tanah Suci. Di hotel kami, ada hotel kami Kabupaten Langkat, ada dari Serdang, kemudian ada dari Padang, kemudian ada dari Asahan, Labuan Batu Utara. Yang duluan pulang orang Asahan, kloter 1. Pas hari kepulangan, seorang ibu jemaah selama ini sehat, gak tahu sakit, bilik tiba-tiba jatuh, dibawa ke klinik gak sadar. Kawan-kawan yang berangkat ke bandara, dia pun diantar ke rumah sakit di Mekah. Di perjalanan beliau meninggal dunia. Aku batin kok koyo Israel itu tetel tenang modern, bahkan ngomong di sini anaknya, keluarganya udah masak rendang, udah ngundang buruk marhaban, rendangnya mau nyambut, tinggal pulang mau ke bandara kok ada meninggal. Sedetik pun mati gak bisa ditunda. Yang dikasih penawaran tunda itu cuma Nabi Muhammad. Nabi waktu mau meninggal, datang malaikat Israel. Assalamualaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam. Israel, kau datang kemari mau bertamu atau nyambut nyawaku? Bertamu sekaligus nyambut nyawamu Muhammad. Itu pun kalau kau izin. Itu cuma Nabi yang ditawari. Tapi kata Nabi, di mana Jibril? Jibril sedang barisan semua malaikat. Gak lama Jibril turun, masih 3 kabar gembira untuk Nabi. Nabi minta Israel nyambut nyawanya. Kalau sama kita nggak akan dapat tawaran kayak gitu. Jangan Israel datang di musuh akhirat. Israel, ngapain entok? Itu. Kalau sama kita ditawari, ya enak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kau datang kemari mau bertamu, aku nyambut nyawaku yang bertamu saya ikut nyambut nyawamu lah ya. Itu pun kalau kau izin. Kalau aku gak mau nyawain aja, gitu. Sama kita nggak ada Bu, kalau udah datang langsung cabut. Mati ini bukan harus sakit dulu. Banyak orang dari rumah sehat berangkat pakai jaket kulit, pakai helm, sepatu kilat, pulang ambulannya nganter. Banyak orang selama ini sehat nonton TV, rupanya filmnya seru menegangkan, jantungan meninggal, kayak TV yang nonton dia. Ada orang sakit, gak berbulan-bulan, gak ninggal, malah yang nunggu yang meninggal. Kekeselan. Sekampung orang bisik-bisik, malaikat cara cabut. Ajal, misteri, gak tahu kapan datangnya.
tapi pasti datang. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu pernah kejadian di Surabaya di majalah Al-Hidayah diceritakan suami istri malam tidur. Rupanya bapak suaminya dengar ada orang ngetok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun suaminya, buka pintu. Tengok nggak ada orang. Loh, siapa ya? Tutup balik. Naik lagi ke tempat tidur. Masih mau merebakkan badan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa sekali? Keluar lagi. Buka pintu. Tetap nggak ada orang. Tengok ke kanan samping, nggak ada orang. Ke kiri samping, nggak ada orang. Agak merinding dia. Masuk ke kamar lagi, kunci pintu, naik ke tempat tidur. Assalamualaikum. Istrinya bangun nih, dek. Apa mbak? Kau dengar nggak ada orang bisa assalamualaikum? Assalamualaikum. Nggak ada, pernah perasaan abang aja. Istrinya nggak dengar. Dia pun jangan bolong, tenang lagi suaminya. Turun suaminya, dia buka pintu yang ketiga, rupanya udah berdiri makhluk dari depannya, mencabut nyawanya, dan jerit Allahu Akbar. Istrinya lompat. Tahu dia sudah meninggal dunia di situ. Kenapa malam itu cuma suaminya yang dengar ucapan salam itu? Karena memang dia lah yang mau dijemput malam hari. Berarti nanti malam kalau ada orang yang Assalamualaikum, ada salah buka, gak dibuka-buka, rupanya Pak Lurah itu. Gak pernah kita tahu kapan Israel akan jemput kita, tapi kita pasti akan dijemput. Pak Ustadz, ada apa? Ustadz tuh kami undang jauh-jauh dari Medan kemari bukan untuk nakut-nakuti Pak Ustadz. Saya bukan nakut-nakuti, saya menyampaikan perkara yang pasti. Yang pasti datang. Jangan takuti kematian. Orang yang takut mati bodoh. Bahkan kata Nabi, orang yang takut mati itu penyakit, nama penyakitnya wahan. Wa wahnu ya Rasulullah. Apa penyakit wahan itu ya Rasul? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, terakhir dia takut mati. Bapak, kalau yang kepanasan mau geser aja deh. Iya, memang panas tuh kalian tahan lebih besar. Kalau kalian tahan kan, cuman ya siapa cara kalian kelima kurang tahan. Kalau Pak tidak. Kalau memang panas, jangan ditahan-tahankan. Ya, kita mau udah 13 habis minum kok panasnya nggak hilang-hilang dari dulu. Nah, tidak. Tuh, besar kali lah pahalanya. Panas sudah bertahan. Dalam artinya panas-panas ini nggak sepanas api neraka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak, tapi kalau kita mati Pak tetap ada rasa ngeri ya Pak. Sebetulnya bukan mati yang harus ditakuti. Apa Ustaz? Jalan kematiannya. Karena jalan orang meninggalnya ada dua macam. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Husnul khotimah Ustaz, Imam Ghazali bilang 4 cirinya. Pertama, meninggal wajahnya berseri, enak nengok mukanya. Kadang ada orang meninggal kayak orang tidur aja. Ada yang mukanya itu cantik kali, lebih cantik meninggalnya daripada hidupnya. Ada yang kayak orang senyum meninggal. Rupanya orang waktu meninggal dicabut nyawanya oleh Israel. Israel itu didampingi satu malaikat yang bertugas menunjukkan ke orang itu tempatnya nanti di akhirat. Bagi orang-orang mukmin yang beriman ditunjukkan keindahan surga kepadanya dari sakaratul maut, walaupun berpisah roh dari badan itu macam 300 kali sayatan pedang, akhirnya nggak terasa rasa sakit itu melihat keindahan surga. Bahkan kadang-kadang dia tersenyum melihat tempatnya di akhirat. Bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, ditunjukkanlah api neraka yang menyala-nyala. Karena ular kalau jengking akan menyiksa tubuhnya ditunjukkan. Maka ada orang meninggal mukanya kayak ketakutan. Ada yang matanya melotot mendelik, ada yang lidahnya sampai keluar. Nauzubillah, kita mau meninggal dengan wajahnya. Yang kedua, orang husnul khotimah, meninggalnya mudah dan menyusahkan orang. Berapa kali kita tengok di video-video yang beredar di WhatsApp, grup WhatsApp, ada imam sedang sujud, tiba-tiba jatuh meninggal. Sedang sholat atau apa? Jamaah saya umroh di
sholat isya, rukuk rakaat ketiga, nggak bangun-bangun dan nggak jatuh. Yang ini aneh. Justru saya nggak semurat, saya nggak tahan. Mulai dijelok-jelok, ya nggak bisa tenang. Kalau sampai ini mah, bisa tenang mah. Sholat nggak boleh ngomong, tapi ngomong, ini saya ngomong. Terakhir karena nggak bangkit, curiga dibatalkan. Pak, itu yang mau jatuh rukuk, rupanya udah meninggal dalam keadaan rukuk. Allah. Sementara nggak jarang ada orang meninggal dari Selasa sampai 4 kali Selasa nggak meninggal. Kantong semangat, bacakan Yasin udah, bacakan ayat kursi udah, dijepit kursi pun udah, meninggal. Wahai dicari orang tua datang, oh ini kebanyakan ilmu ini, buka asbes, yang ilmunya keluar, buka seng, hujan terus lagi nutup, gatel, terus berserawanya meninggal. Sapukan daun kelor, dan meninggal juga, daun cimpruan, dan meninggal juga, ganda bolong disapukan, dan meninggal juga. Terakhir meninggalnya pakai daun pintu, Pak, baru meninggal. Kalau itu nggak meninggal lagi, pendek sekali bapak. Yang ketiga, orang muslim khotimah, akhir ucapannya kalimat Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah yang masuk surga. Makanya hidup berdasarkan zikir la ilaha illallah. Kalau kuru-kuru aja kerja karaokean aja, dari mana nih nggak mengucap la ilaha illallah? Nggak pernah hidup zikir la ilaha illallah. Pas mau meninggal macam penyanyi keyboard dulu disiram Pak, ya dari orang meninggal kita datang la ilaha illallah. Ustaz itu ngomong betul. Diulangi lagi la ilaha illallah 7 kali terakhir number juga boleh. Ini kalau hidup karaokean tidak kerja nggak pernah jujur. Akhirnya orang husnul khotimah yang keempat, setelah dia meninggal banyak kesan baik diceritakan orang tentang dia. Wah husnul kabar wah nopo kalau Ijan meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ijan di ngomong itu ceritai wong apik belum kok sekedar ninggal yo, orangnya ramah, nggak pelit, murah senyum. Kalau gini-gini mengajar akbar pulang siang tukang bakso kasih dia yang bayari. Kok cepet kali lah ninggalnya. Ceritanya kebalikan semua. Kalau ada orang meninggal, Bang, dapat apa, Bang? Kenapa? Anton meninggal, aman sawit. La ilaha illallah. Kalau dia meninggal sawit aman, tinggalnya sumul khotimah. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti mati. Gak peduli walau dia orang berpangkat, sedan mengkilat, rumah bertingkat, berkadar kawat, bahkan tertulis di depan rumah awas ada anjing jahat. Juga istrinya ada 4, sayang dia gak pernah sholat. Ingat, suatu saat akan datang Israel sang malaikat, nyawanya akan diangkat, dipanggil Pak Ustaz, sekampung orang nelayan, dibawa ke belakang, dimandikan, disikat kuat-kuat agar keterbangan laki-laki yang melekat. Setelah itu barulah dia diikat kain kafan ketat-ketat, dipanggil Pak Ustaz, dilaksanakan sholat, jumlah takbirnya ada 4, kemudian dibawa ke tanah wakaf karena sudah ada wa'amat dari yang lahar. Sampainya di sana dimasukkan di dalam, tutup papan rapat-rapat, ditimbun tanah padat-padat, dipanggil Pak Ustaz, dibacakan doa selamat. Kalau ada amal ibadah dia selamat, kalau nggak habislah dia kena sikat amat. Lanjutannya belum bukakan, nunggu diundang sekali. Kalau nyawa ada pisah dari tubuh, apa yang mau ditanggalkan? Anak nangis, tetangga nangis, tinggal jadi tangisan. Dan ingat ya, boleh nangisi jenazah, yang nggak boleh merangkak. Ini mama-mama nih kadang-kadang suka kali ngumpulin jenazah, ada yang gambar-gambar rambut sendiri, ada yang mengeluarkan kata-kata seolah nggak terima takdir. Ya Allah, kenceng ya Allah, aku mau ngawinkan anak dan baru undangan, bang, bangun. Itu rangkap
nangis, dia nggak boleh merakam. Nabi pun waktu Qasim putranya meninggal nangis, tapi Nabi nggak keluar suara, cuma menetes air mata aja. Namanya manusia. Ibu pun kalau suami ibu meninggal, ibu nggak nangis, orang heran. Kajian orang berapa bang meninggal kak? Kau dulu apa dari malam? Yang lain nggak? Yang esok mau pilih. Kadang-kadang ada itu juga pingsan, masa orang buka mayat, jatuh, ciumkan minyak angin, sadar lagi, tengok mayat lagi, jatuh. Kali yang ketiga datang orang nasihati sabar ya kak, ya udah ada lapang tapi ya, kakak harus ikhlas, kakak harus kuat, aku insya Allah, kasihan anak-anak, sebenarnya itu toh. Udah mau apa ya kak, sekolah, kau sadar, orang nengok yang ngintin, jatuh. Yang keempat, datang kakak kandungnya merepet, sadar makan kau ngaji, itu lah gak pernah dengar ceramah agama. Orang suami meninggal, udah balik pingsan, jadi tontonan orang gak malu tau. Makanya itu pengajian, sabar, sedikit sabar, kita pun bakal mati loh deh. Kau bisa ngomong sabar, bukan lagi kau yang meninggal. Kalau tinggal sabar kau, ya belum tahu makanya. Kalau nggak tahu nanti meninggal kemana? Kemana? Soalnya kan kami mau undangan, aku bilang naik kereta, dia mau naik sepeda. Kalau udah gede ya tancap, aku pegang perutnya kena udahnya kelihat. Kalau polisi tidur ditabraknya jembi kan itu. Udah tuh asal dia masuk ke paret meninggal itu ya. Mama kadang. Kalau bapak-bapak kan biasa lebih kuat menjadi musibah. Kalau bapak-bapak itu ya paling pas hari meninggalnya itu. Kalau mama 40 hari itu, udah dikuburkan suami, nampak singlet lakinya nangis, nampak selopnya lain sebelah nangis, nampak organnya nangis, nampak fotonya gendong cucunya nangis. Kalau bapak-bapak pas hari meninggalnya itu dia, menderu itu, pandai menderunya malu, dia mukanya lah ditutup mukanya sambil ngintip mana lah gantinya. Bapak-bapak di Medan, kalau istri tadi kan insya Allah nggak jauh Medan dulu. Medan dulu ada juga suami istrinya meninggal, pokoknya suaminya ini tiap hari datang ke kuburan istrinya, ziarah. Kuburannya nggak jauh memang dari rumah. Bawa botol aqua disirami gitu sambil didoakannya. Kali kedua gitu lah disiram doa. Tapi tetangganya ngomong kak, maunya nanti kalau aku meninggal kok kayak dia kenapa? Kenapa? Maksud sayangnya sama istrinya tiap hari datang ke kuburan bibinya. Tiap hari dari 5 hari disirami baca doa. Iyalah insya Allah lagi. Kalau pas hari ke-7 pulang dari kuburan suaminya ditanya apa sih yang dibikin kakak itu Pak? Abang kayaknya nggak bisa lupa sama kakak. Maksudnya abang tiap hari datang ke kuburannya habis dikubur, tiap hari baca doa, siram-siram di kuburannya. Tapi kakak kau dulu kena kanker payudara, iya. 3 hari menjelang meninggal dia pesen, bang makanya aku duluan berangkat, kepikirkan anak-anak kita. Tolong jaga ya bang, aku minta tolong. Aku lagi pesen tuh sama kau bang, jangan kau kawin lagi sebelum tumbuh rumput di atas kuburan. Jadi kenapa kuburan tadi pakai disirami suaminya pakai botol aqua, rupanya dia naik rumput itu cepat dulu. Makanya jangan sempat percaya dengan tangisan laki-laki kecuali yang ceramah ini. Jadi ini sudah selesai, sedang apapun dimandikan untuk yang terakhir kalinya. Dan ketika dimandikan, ayo semua kita ikhlas. Ya, jangan ada yang melawan, jangan ada yang berontak. Mau udah diam aja lah pokoknya dimandikan ini. Jangan berontak nanti ya kak, biarkan semua. Selesai, jejer baju di lemari kita, harga dari 100 sampai 1,5 juta tinggal semua. Yang kita bawa cuma kain kapan. Kalau 1 meter 10.000 kali 13 meter 130.000, tambah kapur baru, kapas, macam-macam perlengkapan paling hebat 1.200.000.
angker. Apa itu Ustaz? Keranda. Saya menyebut keranda itu kendaraan paling angker. Kenapa Ustaz? Terbukti sudah, siapa naik pasti mati. Belum pernah gagal. Lagi pun mau poin mau ngurus moga-moga namun mau poin keranda salah. Dilepas dengan Al-Fatihah. Orang pun cepet-cepet ngantar kita jalan ke tempat kita peristirahatan kita. Kayaknya makin gak seneng lagi sama kita. Jalannya buru-buru. 4 orang menyambut kedatangan kita di rumah yang baru. Direbahkan, semua iketan-iketan dibuka, kapas di wajah disikapkan, kemudian dimiringkan nada ke kiblat, hidung, punggung tangan, lutut, ujung jari, lengket ke tanah. Kemudian dipersilakan keluarga menyaksikan terakhir kalinya. Semuanya menangis menerai air mata. Disusullah papan lahat. Tak nampak lagi jasad kita. Mulailah masuk tanah ke dalam rumah kita yang baru. Makin banyak tanah masuk, makin gelap dan pengaplah rumah kita. Tidak ada lagi ruang cahaya. Kurang rata dikatakan orang pakai kaki, kurang padat dibijak-bijak orang. Kemudian dibentuk-bentukan, ditaruh patok di sisi kanan kiri, nama kita terukir untuk tanda ziarah. Setelah itu bapak ibu orang baca doa. Katanya suami sayang, anak sayang, apa pulang orang itu semua ke rumah. Ditinggal kita sendirian di dalam. Kita lah yang mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Bu, jangan mengharap dan mengandalkan amal anak, amal suami, doa anak, doa suami. Andalkanlah amal kita sendiri. Karena kadang-kadang yang paling menyakitkan, baru 3 hari kita di dalam kubur, mereka mau kenduri malam ketiga di dapur, mereka sudah ketawa-ketawa. Padahal kita baru saja dimasukkan ke liang lahat. Jangan mengandalkan amal orang, tapi andalkanlah amal-amal kita sendiri. Berlindunglah di balik sedekah-sedekah kita, berlindunglah di balik sholat-sholat kita, berlindunglah di balik tahajud kita, amal-amal ibadah kita. Karena cepat lambat kita semua pasti akan berangkat ke sana. Bapak Ibu, inilah barangkali pesan moral menghadapi tahun baru 1446 Hijriah. Yang di studio sudah menunjukkan pukul 15 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Seriani. Sementara saya jam 6 ini harus sudah terbang ke Jakarta untuk kembali lagi ke Medan besok pagi. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu memang masih punya perasaan. Kalau masih kurang, kapan-kapan diundang, saya siap datang kembali. Yang penting cocok dulu ya. Gak maksudnya cocok waktunya. Jangan berpikir kemana-mana. Saya dari dulu orang tua saya berpesan sama saya, Irfan, mau kalau jadi pendakwah, jangan pernah kau mikir-mikirkan soal amplop. Dari dulu saya gak pernah pikirkan amplop itu, karena yang mikirkan itu yang undang, bukan aku gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya pusaka terbit bulan purnama, penaga bintang tak muncul jua. Di waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhai kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimuat ke dalam air. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di polisi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu penumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak kotak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV sore ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya Rahul Anjali Ica tanpa saya Tapi Raju dan seluruh rakyat kerja bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan namun dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu
maju dalam ibadah. Buat kuliah, buat rendong, sekian dulu dong. Burung diriak, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung bibit, burung merpati, burung gagak, burung garuda. Itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.